Kita membuat rumah kita kala air bertemu dengan daratan, dan kehidupan kita berhubungan dengan laut. Laut menyediakan makanan untuk keluarga kita. Laut adalah tempat kita bekerja, tempat kita bermain. Laut adalah sejarah kita dan masa depan kita. Namun sangat mudah bagi kita untuk melihat sesuatu setiap harinya tanpa benar-benar melihatnya. Hanya pada saat kita berenang jauh ke dalam lautan, kita dapat memahami harta kita yang tersembunyi. Wisatawan datang ke kawasan ini dari belahan dunia lain, karena terumbu karang kita adalah paling kaya dan paling beragam di dunia. Segala sesuatu yang ada di dalam terumbu merupakan kehidupan. Karang sendiri adalah batu yang hidup, dibangun sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu oleh hewan-hewan kecil. Dari satu generasi ke generasi yang lainnya, mereka membangun rumah baru di atas rumah yang lama. Demikian seterusnya sampai membentuk struktur yang kompleks. Struktur yang menyediakan tempat perlindungan, makanan, dan kekayaan hidup yang tidak terbayangkan. Kehidupan lahir dari setiap jengkal struktur yang ada. Dan di dalam laut biru tanpa batas, laut kita adalah rumah untuk kehidupan lain. Kehidupan dari hewan yang membawa misteri. Hewan yang mungkin paling gagah di lautan. Kesemua makhluk-makhluk ini dari karang sampai ikan yang paling besar saling bergantung satu sama lain di dalam sebuah jaringan kehidupan. Dan karena mata pencarian kita sendiri bergantung pada laut, kita juga merupakan bagian dari jaringan ini. Sayangnya pilihan hidup kita, manusia, seringkali mempunyai dampak negatif bagi terumbu karang. Pilihan yang tidak berkelanjutan. Satu buah bom di terumbu membunuh karang, rumah bagi ikan-ikan laut. Dan apabila kita memancing hiu terlalu banyak, kita akan mengancam keseimbangan rantai makanan yang ada. Seandainya kita tidak melindungi harta karun bawah laut ini, kita tidak akan punya apapun yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita dan kehidupan setelahnya. Namun apabila kita mengambil pilihan yang benar, harta karun ini akan mendukung keluarga kita dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sebagaimana juga karang terus membangun rumahnya dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
Lautan hidup. Kedalaman air menyimpan dunia yang penuh rahasia. Kita berimajinasi tentangnya dalam kisah dan mitos. Namun, seringkali kita mengangkat fakta yang salah. Dan dari semua makhluk yang ada di dalam laut, mungkin hiu lah yang paling sering disalahfahami. Hiu adalah makhluk mengerikan di banyak kisah di laut. Mudah bagi kita untuk takut. Namun sebagian besar faktanya adalah hiu sama sekali tidak tertarik pada kita. Bahkan takut pada kita. Merupakan kesempatan langka bagi penyelam untuk melihat hiu di dalam air. Hiu biasanya pemalu dan penuh kehati-hatian. Kasus penyerangan hiu sangatlah jarang. Biasanya hal ini terjadi karena mereka salah mengartikan perenang sebagai mangsanya. Misalnya penyu. Hiu tidak suka berada di dekat manusia, dan statistik membuktikan hal ini. Di tahun 2009, orang berenang di laut 7 miliar kali. Dari jumlah sebanyak ini, hanya 60 orang yang tercatat diserang oleh hiu, yang berakhir dengan 5 kematian. Bayangkan hal ini seperti 5 butir pasir di pantai. Bandingkan angka ini dengan 24.000 orang yang meninggal tersambar petir setiap tahunnya. Banyak cerita dan film fiksi yang memberikan reputasi yang buruk terhadap hiu. Hal ini membuat manusia tidak memahami peran hiu yang sebenarnya sangat penting sebagai kunci pada hampir setiap ekosistem laut. Mereka secara natural menjaga samudra, terumbu karang, dan bahkan hutan mangrove di perairan dangkal. Hiu ditemukan di mana-mana. Mereka sangat dibutuhkan. Mereka bukan monster dalam film. Mereka adalah tuan dari terumbu karang. Dan mereka tahu benar hal ini. Melihat hiu di bawah air adalah kesaksian alam yang sangat menginspirasi. Ekosistem laut sangatlah kompleks. Bahkan ilmuwan terbaik di dunia pun belum memahami sistem ini sepenuhnya. Namun kita tahu bahwa hiu sangat penting bagi kesehatan hampir semua sistem di laut, samudra, terumbu karang, dan mangrove. Mereka membantu menjaga keseimbangan dinamis yang sangat kompleks ini. Mari kita umpamakan laut sebagai kota kecil, di mana masing-masing anggota masyarakat menjalankan peran pentingnya. Apabila salah satu berhenti mengerjakan tugasnya, hal ini dapat menyebabkan konsekuensi bertahap, seperti kartu domino yang jatuh. Misalnya, apabila seseorang berhenti memperbaiki perahu, maka lama-kelamaan perahu tersebut akan rusak, dan nelayan pun tidak bisa membawa cukup ikan, dan kota kecil tersebut akan kelaparan. Fakta sederhananya adalah, di dalam masyarakat, manusia saling bergantung satu sama lain untuk dapat melakukan tugas masing-masing. Fondasi kemasyarakatan akan runtuh apabila kita tidak melakukannya. Hal ini tidak berbeda dengan ekosistem. Jatuhnya satu lembar kartu domino akan menyebabkan kartu domino lain berjatuhan. Sebagai contoh, peneliti di Kepulauan Hawaii Utara menemukan hubungan yang penting antara hiu harimau, burung laut, dan 2 jenis ikan untuk pangan yang penting, tuna dan ikan kue. Semakin sedikit hiu harimau, maka semakin sedikit tuna dan ikan kuenya. Demikian pula sebaliknya. Namun mengapa? Hal ini terjadi karena ternyata tuna dan kue muda yang sering mencari tempat perlindungan di perairan sekitar kepulauan. Burung-burung laut memakan mereka sebagai sumber makanan utamanya. Di lain pihak, hiu harimau adalah pemakan burung laut. Di area yang tidak terganggu, hubungan ketiga pihak ini ada di dalam keseimbangan. Namun di area di mana hiu harimau dihilangkan, populasi burung laut meningkat secara signifikan dan mengkonsumsi lebih banyak ikan muda. Ujung-ujungnya hal ini membawa penurunan yang dramatis terhadap stok tuna dan ikan kue.
Hilangnya hiu mengakibatkan untaian kartu domino berikutnya jatuh di Karibia. Hiu di sini biasanya memakan kerapu. Di kawasan terumbu di mana hiu tidak ada, kerapu awalnya berlimpah. Dalam jangka pendek, hal ini seperti anugerah untuk nelayan. Namun ketidakseimbangan ini membawa dampak tersembunyi dengan konsekuensi buruk. Kerapu mempunyai selera makan luar biasa terhadap ikan kakak tua dan ikan pemakan ganggang lain. Hilangnya ikan-ikan ini mengakibatkan ganggang tumbuh tidak terkontrol, menekan kesehatan dan pertumbuhan karang, struktur utama dari terumbu karang. Hal ini pada akhirnya membunuh karang tersebut dan merusak struktur terumbu. Dengan hilangnya terumbu, hilang pula rumah para ikan. Populasi ikan akan tertekan, demikian pula sang kerapu. Seperti juga pada komunitas manusia, setiap makhluk di dalam komunitas lautan memainkan peranan penting. Keanekaragaman adalah kebutuhan pokok dalam menjaga kesehatan lautan. Hiu mengatur semuanya dan berperan dalam mempertahankan keseimbangannya. Mungkin kita tidak akan bisa mengerti setiap peran yang hiu punya. Namun, sudah terdapat fakta yang tidak dapat tergoyahkan, bahwa peran mereka sangat kritikal. Jika mereka dihilangkan dari ekosistem, kartu domino akan mulai berjatuhan. Mungkin sudah jelas sekarang, kartu terakhir di dalam untaian domino ini adalah manusia. Kita semua terhubung erat ke dalam ekosistem ini. Kesehatan mereka akan terefleksikan kembali pada kita. Lautan yang sehat membawa wisatawan dan mendukung perikanan yang berkelanjutan. Namun dengan mudah, kita dapat merusak sistem yang menjaga kita ini. Dalam kenyataannya, komunitas kita tidak hanya terdiri dari manusia, namun juga semua makhluk yang hidup di daratan dan di lautan. Kita harus memahami bahwa kita tergantung pada komunitas ini dan melindunginya. Ini adalah tugas kita, dan setiap anggota dari komunitas tersebut bergantung kepada kita untuk melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya. Dan hanya apabila kita melakukannya dengan baik, nelayan dapat terus memenuhi perahunya. Berita dari laut kita bukanlah berita baik. Terkadang hal ini sulit untuk didengar. Namun kita harus mendengarkannya apabila kita mau belajar dari kesalahan kita. Praktek penangkapan ikan yang merusak, menghancurkan semua yang berada di dalam jalurnya. Seperti kebakaran hutan tanpa asap. Sedikit demi sedikit perikanan di seluruh dunia terus menurun drastis. Tidak mampu menahan semua tekanan yang ada. Dalam 3 dasawarsa terakhir, dimotori oleh peningkatan permintaan akan subsidi ikan hiu di Asia. Hiu telah menjadi korban dari kobaran ini. Hiu bukan ikan biasa. Berlawanan dengan jenis ikan komersial populer, mereka tumbuh dengan lambat. Mereka membutuhkan waktu yang lama untuk dewasa secara seksual dan memproduksi hanya sedikit keturunan. Hal ini menyebabkan mereka sangat rentan terhadap aktivitas pemancingan, termasuk jenis hiu kecil yang kita pikir tidak terlalu rentan. Hiu dogfish berduri misalnya, mempunyai waktu kehamilan sampai hampir 2 tahun. Kehamilan paling lama yang diketahui untuk hewan bertulang belakang. Tetapi kita memperlakukan hiu seperti mereka adalah ikan biasa, memancing mereka dengan agresif seperti kita memancing ikan lain yang kurang rentan. Akibatnya, dampak terhadap populasi hiu secara global sangat ekstrim. Bahkan penangkapan skala sedang sudah cukup untuk menurunkan populasinya dengan tajam. Walaupun demikian, permintaan akan sirip hiu terus melonjak. Hiu tanpa henti terus dipancing oleh kapal industri di seluruh penjuru dunia. Dan sebagai akibatnya, populasi mereka tidak hanya menurun, namun jatuh secara drastis.
Dulu sempat sangat umum ditemukan di Laut Tengah, hiu mako ekor pendek. Sekarang telah diklasifikasikan dalam kondisi terancam punah. Populasi hiu martil di barat daya Atlantik telah hancur, baik secara langsung maupun tidak. Hiu Cajun atau Silky Shark di Teluk Meksiko telah menjadi korban dari industri kenur panjang atau long lining yang tidak terkontrol. Hiu karang di barat daya Pasifik hampir punah karena aktivitas kenur panjang yang intens. Hiu sirip putih lautan yang dikategorikan sangat terancam punah di Atlantik Utara sekarang hampir tiada di Pasifik Tengah. Setengah populasi hiu harimau pasir di Australia telah menurun sebagai akibat dari industri pukat laut dalam. Hiu paus yang jinak diburu tak henti di Kepulauan Taiwan dari tahun 80 sampai 90-an. Bahkan hiu martil besar, pengembara tropis hebat dari selatan Lautan Hindia sampai pantai Afrika juga mengalami penurunan populasi yang luar biasa. Namun cerita-cerita ini hampir tidak pernah didengar. Ratusan studi telah mendokumentasikan turunnya secara drastis populasi hiu secara regional. Jenis demi jenis, daerah demi daerah. Kisah ini terus-menerus terulang. Hiu bukan tandingan bagi kenur panjang, jaring pukat, dan permintaan tak masuk akal untuk sup sirip hiu. Di seluruh dunia manusia menangkap 200.000 ekor hiu setiap hari. 73 juta ekor setiap tahun. Akibatnya 3/4 populasi hiu dan pari laut lepas dan sekitar 30% dari hiu dan pari di dunia ada dalam kondisi terancam atau hampir terancam punah. Kebakaran terus menyala di dalam lautan kita, namun kita tidak bisa melihatnya karena tidak ada asap. Dan seperti api yang dapat menghancurkan seisi desa, api ini mengancam dan menghancurkan keseimbangan yang rapuh di dalam lautan yang telah berevolusi selama 400 juta tahun. Namun takdir hiu tidak berakhir. Haluan kapal telah berubah dan konservasi hiu diinisiasi dari satu negara ke negara lainnya. September 2009, negara Palau di Pasifik dalam satu pergerakan yang tidak terlupakan, mendeklarasikan wilayah lautnya sebagai daerah perlindungan hiu. Presiden Palau melangkah lebih jauh. Di pertemuan besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, beliau mengumumkan daerah perlindungan hiu tersebut dan menantang bangsa lain untuk mengikuti gerakan ini. Februari 2010, Honduras mendeklarasikan moratorium terhadap pemancingan hiu di wilayah perairannya. Maret 2010, negara Maladewa di Lautan India bergabung dalam gerakan ini dengan mendeklarasikan perairannya sebagai daerah perlindungan hiu. Di Amerika Serikat, celah yang menyebabkan industri sirip hiu dapat memotong jalur hukum dalam upaya penyetopan perdagangan sirip ikan hiu telah ditutup dengan keluarnya Akta Konservasi Hiu 2010. Juni 2010, Gubernur Hawaii menandatangani Akta Hukum Pelarangan Sirip Hiu. Hal ini menjadikan sirip hiu di Hawaii ilegal untuk diperjualbelikan dan dimiliki. Tahapan-tahapan ini mengirim gelombang inspirasi ke seluruh lautan. Pada Desember 2010, anak sekolah di Kepulauan Mariana Utara dengan sukses mengirimkan petisi kepada gubernur mereka. 1 bulan kemudian, Mariana Utara menjadi tempat kedua di dunia yang melarang perdagangan sirip hiu. Sebuah pergerakan telah dimulai. Pelajar di negara tetangga Guam dengan sukses melobi pemerintah untuk juga melarang perdagangan sirip hiu. Juni 2011, Presiden Honduras kemudian memperkuat proteksi tahun 2010 tersebut dengan mendeklarasikan kawasan perairannya sebagai daerah perlindungan hiu. Juli 2010, rakyat Bahama juga memproteksi hiu di seluruh wilayah perairannya. Hal ini tidak berhenti sampai di sini. Gema dari paduan suara ini terus membangun daerah-daerah perlindungan baru, melarang perdagangan sirip, dan membangun peraturan penting lainnya. Terdorong oleh organisasi lingkungan, terinspirasi oleh para anak yang penuh semangat, dan didukung oleh masyarakat yang telah memutuskan untuk bersikap, manusia melukis ulang wacana politik, menjawab panggilan untuk mengkonservasi hiu, dan menjaga masa depan lautan kita.
Laut Indonesia adalah rumah dari setengah jenis hiu, manta, dan pari yang telah tercatat. Hewan ini sangat penting untuk kesehatan terumbu karang kita. Sayangnya, banyak dari jenis ini yang ditangkap sangat berlebihan. Mereka menghilang dari perairan kita. Dan Indonesia sekarang telah menjawab panggilan untuk memproteksi lautan kita. Hiu dan pari memainkan peranan penting dalam menjaga kesehatan dan produktivitas ekosistem laut. Sebagai penghuni kepulauan, kita sangat bergantung kepada sehatnya ekosistem laut ini. Diperkirakan bahwa sekitar 60% penduduk Indonesia tergantung pada perikanan sebagai sumber protein mereka. Dan ekspor perikanan Indonesia pada tahun 2010 bernilai 2,66 miliar US dollar. Ekosistem laut adalah sumber daya yang sangat berharga untuk pariwisata berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Para wisatawan membayar harga yang tinggi untuk dapat melihat hiu, manta, dan pari ini. Percaya atau tidak, sepanjang masa hidupnya seekor manta dapat berharga sampai 9 miliar rupiah bagi para pebisnis lokal yang membawa wisatawan untuk melihatnya di alam bebas. Manta yang sama mungkin hanya berharga 1 juta rupiah apabila dia dibunuh untuk keperluan pasar. Memahami hal ini dan juga peran manta dan hiu dalam keseluruhan ekosistem, Bupati Raja Ampat Dr. Andes Markus Wanma dengan dukungan penuh dari Departemen Perikanan mendeklarasikan kawasan perairan Raja Ampat sebagai kawasan perlindungan hiu, manta, dan hewan karismatik laut lainnya pada bulan Oktober 2010. Untaian kata dari deklarasi bersejarah ini telah menyebar ke seluruh Indonesia, menginspirasi daerah-daerah lain di Indonesia untuk mengajukan permohonan perlindungan bagi hiu dan pari mereka. Kita telah dianugerahi kawasan bawah laut terkaya di dunia yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kita harus merayakan sekaligus menghormati anugerah ini. Daerah perlindungan hiu dan hukum akan memberikan perlindungan terhadap populasi hiu dan pari yang rentan ini. Dan kita harus beraksi sekarang untuk menjaga masa depan laut kita. Kebijaksanaan ini akan membawa kesejahteraan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan generasi selanjutnya. Mereka akan terus hidup di dalam rumah yang telah diwariskan sejak masa nenek moyang kita. Mari bergabung dengan kami sekarang untuk menjaga rumah kita, menjaga masa depan kita.